رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara minhum firqatun ta'ifatun liyatafakkaru fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asdiqal hadis bi kitabillah madalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dhalalah. Ayuhal hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat pilih sebuah, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di awal pertemuan kita di malam hari ini. Khusus yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, maka orang Bapak Haji Satri, Bapak Haji Suhaimi, serta seluruh pengurus DKM Masjid Izharul Haq, sama-sama kita muliakan akhina billah al-Ustaz Sarafuddin serta seluruh jajarannya dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan pada kesempatan malam hari ini kecuali untayan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkami syar'iyah, hamba-hamba yang tunduk, patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita pun berselawat kepada baginda Nabi dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam pertama pengajian kita diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kelak kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin kiram, jamaah yang Allah SWT, ini adalah malam pertama pertemuan kita. Oleh karenanya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aidin wal faidin, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan amaliyah kita dalam bulan Ramadan yang satu bulan yang lalu yang telah kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang betul-betul mendapatkan predikat muttaqin, itu orang-orang yang mampu melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dengan penuh kesungguhan, dan juga mampu untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan, mudah-mudahan kita mampu untuk menjalankan kembali aktivitas amaliyah kita yang sudah kita kerjakan dalam bulan Ramadan hingga hari-hari setelah bulan Ramadan sebagaimana dalam bulan Ramadan. Jamaah yang Allah SWT, karena ini adalah pertemuan pertama, saya nggak baca kitab ya. Jadi kita
penyegaran saja, penyegaran karena memang sudah hampir 2 bulan kita tidak ta'lim ya, karena ada tawakuf lantaran kedatangan tamu agung yang bernama Ramadan. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dengan sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan kesehatan ini betul-betul mampu kita manfaatkan untuk menjadi manusia yang isti'adu fi ahkami syar'iyyah, manusia atau hamba yang betul-betul mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dan juga mampu untuk meneladani apa-apa yang sudah disyariatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah SWT, kita seringkali mengharap agar selesai melaksanakan ibadah Ramadan amal kita diterima, ya, pengen itu. Tidak ada yang kagak pengen banget amal kita diterima oleh Allah. Namun terkadang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba hingga yang awalnya dia mendapatkan predikat takwa, mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa, namun tidak dia dapatkan amal itu, hancur binasa. Apa penyebabnya? Penyebabnya tiada lain karena adanya kesombongan dalam diri, merasa telah melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan, dan dia tahu bulan Ramadan itu banyak ganjaran yang sudah dia dapatkan, ya. Karena sudah banyaknya ganjaran yang dia dapatkan, akhirnya dia merasa puas dengan amalnya. Ini yang disebut dengan ujub. Kalau ada di dalam diri seorang hamba ujub, maka dipastikan seluruh amalnya tidak akan berfaedah, amalnya tidak akan manfaat, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun banyaknya kita beramal, sebegitu hebatnya kita beramal, kalau ada ujub di dalam diri kita, maka dengan otomatis amal kita akan hilang, hancur. Ada ujub, ada ria. Dua-duanya ini, antara ujub dengan ria, sama-sama menghasilkan kesombongan, sama-sama juga menghasilkan rasa puas terhadap amal. Hanya saja perbedaannya, kalau riya itu bisa ditampilkan di hadapan manusia, ya, bisa diperlihatkan di hadapan manusia. Amalan-amalan yang kita kerjakan kita perlihatkan di hadapan manusia, yang gunanya tiada lain adalah agar dipuji oleh manusia, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan derajat kedudukan dengan amal yang dia tampilkan di hadapan manusia. Nah, orang yang ria ini jelas amalnya tidak diterima oleh Allah. Namun ria, saudara, bisa dihilangkan tuh ria. Ria bisa kita hindari, ya, dengan apa? Dengan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Orang lain gak perlu tahu, kita saja dengan Allah gak perlu tahu, ya. Itu namanya ria, bisa dihilangkan, ria bisa dijauhi dengan cara kita ibadah sembunyi-sembunyi, orang lain gak tahu, hilang dari ria. Namun kalau yang namanya ujub, saudara, itu sulitnya luar biasa, ujub. Jadi yang namanya iblis laknatullah alaihi selalu mencari-cari celah untuk bisa menggoda manusia agar amal seorang hamba manusia itu, apalagi yang beriman kepada Allah, itu tidak ada faedahnya di sisi Allah. Jadi iblis itu selalu mencari cara
mencari jalan untuk menggoda manusia agar ibadahnya tidak ada faedah, agar ibadahnya tidak ada ganjaran pahala di sisi Allah, ya. Maka kalau riya bisa dia tinggalin, bisa dia hindari. Kalau ujub luar biasa, ujub sulitnya luar biasa. Jangankan kita, Nabi saja, ada seorang Nabi yang tidak sadar telah berbuat ujub padahal dia sudah ibadah sebegitu hebatnya. Ada sebuah riwayat dalam kitab Tanbihul Ghafirin, Syekh Lais bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi As-Samarkindi dalam bab tentang ujub menceritakan tentang Nabi Daud. Ini Nabi Daud adalah seorang nabi yang memiliki amal ibadah yang sangat luar biasa, yang tidak ada satupun makhluk manusia mampu untuk menandingi amal Nabi Allah Daud. Suatu ketika Nabi Allah Daud alaihissalam keluar dari rumahnya. Dia keluar, kharaja Daud alaihissalam ala sahil. Daud itu keluar dari rumahnya menuju satu tempat namanya Sahil, gua yang ada di pesisir pantai. Di situ tidak ada satupun makhluk, artinya tidak ada manusia, tidak ada hiruk pikuk manusia, tidak ada keramaian manusia. Nabi Daud berangkat dari rumah menuju tempat itu tidak membawa perbekalan, tidak membawa alat-alat makan, nggak ada, nggak dibawa sama dirinya. Yang dibawa hanya pakaian yang melekat di tubuhnya saja, itu yang dibawa. Dia tinggalkan semua kemewahan-kemewahan dunia. Nabi Daud adalah seorang raja, memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Yang kekayaan ini, raja ini diturunkan kepada anaknya yang bernama Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Daud datang ke tempat itu tidak ada lain min ibadati sanatin, untuk melaksanakan ibadah selama 1 tahun. 1 tahun ibadah. Ya, kalau kita ibadahnya cuma 1 bulan, betul enggak? Nabi Daud 1 tahun ibadah, memposisikan dirinya di tempat itu untuk ibadah. Dia tinggalkan semua kemewahan-kemewahan dunia, dia tinggalkan seluruh kesenangan-kesenangan dunia. Yang dia inginkan ibadah kepada Allah selama 1 tahun. Dia tidak tinggalkan itu tempat, ya. Nah, ibadahnya selama 1 tahun. Kalau kagak bawa makanan, bagaimana cara makannya? Beliau itu makan apa yang ada di sekitar itu. Bahkan pada suatu riwayat dinyatakan tatkala beliau merasakan lapar dan merasakan haus, wa rafa'a 'ala ra'sahu ila sama, dia tengadahkan kepalanya ke atas langit, fa nazzala 'alal ma'da abdafatan ila daf'atin minal fami. Kemudian setetes demi setetes air itu mengucur masuk ke dalam mulutnya dari pelepah-pelepah pohon. Jadi minumnya, makannya hanya 1 tetes 2 tetes air selama 1 tahun. Kira-kira ada yang kuat gak? Ada yang kuat gak? Gak ada, ya. Di siang hari beliau berpuasa, sore harinya beliau berbuka cuma dengan apa? Dengan tetesan air, 1 tetes 2 tetes. Kemudian nanti subuh, sebelum subuh beliau sahur dengan tetes 2 tetes air juga. Kemudian puasa lagi, terus begitu selama 1 tahun dilakukan oleh Nabi Daud. Selama 1 tahun beliau hanya menikmati setetes 2 tetes dari air. Ini Nabi Daud. Kalau kita kan kagak, ya. Buka puasa ada kolak, kita embat kolak. Buka puasa ada lontong, kita embat lontong, betul nggak? Ada gorengan, kita makan gorengan. Habis sholat, ya apa? Habis sholat isya, sholat tarawih, ya karena kita belum makan, kita merasa belum makan, itu malam kita makan lagi tuh, saudara, betul nggak? Masya Allah. Bahkan sahur juga demikian, ya. Jadi banyakkan makan ketimbang tidak makan gitu. Masya Allah. Beda dengan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam.
Falamma balagha sanatin, tatkala selesai 1 tahun beliau melaksanakan ibadah kepada Allah di tempat itu. Faqala, beliau berkata dalam hatinya berkata, gak ada orang yang dengar, kagak ada orang yang tahu kalau beliau beribadah, gak ada manusia, gak ada yang tahu. Beliau berkata dalam hatinya berbisik, inni qad anhana dhahri wa qallat aynaya famada amudu'i walam adri ala madza yasiri amri. Inni qad anhana dhahri, sesungguhnya punggungku telah bengkok. Kenapa bengkok? Karena Nabi Daud itu, beliau itu ketika berada di tempat itu dari awal sampai akhir tidak pernah memeloncorkan kakinya. Beliau juga tidak pernah membaringkan badannya. Bahkan beliau pun tidak merebahkan punggungnya, enggak. Beliau duduk dalam bersila, duduk bertakjub kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Duduk. Kalaupun beliau berdiri hanya untuk melaksanakan salat, setelahnya itu selesai duduk lagi. Ya, duduk lagi, enggak tidur, saudara. Kagak tiduran, kagak rebaan, kagak senderan. Tuh Nabi Daud. Kalau kita gimana kalau kita? Pasti cari senderan kalau kita, betul? Ya, pasti itu udah. Duduk nggak akan kuat 1 tahun, jangankan 1 tahun. Kita duduk di majelis ilmu saja 1 jam, udah kelamaan tuh. 1/2 jam nggak mampu kita, betul nggak? Nggak mampu. Udah kayaknya pantat kita kayaknya udah baal, pengen cepet-cepet pergi, pengen cepet pulang. Karena memang syaitan begitu tuh. Ingat tuh, syaitan itu punya 3 alat yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengelabui manusia. 3 alat tuh. Syaitan saja punya 3 alat tuh untuk menggoda manusia, untuk mengelabui manusia agar manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama alatnya adalah apa? Semacam keredongan, apa tuh namanya? Selimut. Ya, selimut yang terbuat dari kulit. Itu selimut yang pertama. Yang kedua adalah tepung. Dan yang ketiga jarum atau paku. Ini alat yang dipakai oleh iblis untuk menggoda manusia agar manusia lalai kepada Allah. Ya. Kalau seandainya di pagi hari kita terbangun ingin melaksanakan sholat subuh, kita duduk nih biasanya. Habis bangun langsung duduk nih, betul nggak? Duduk dulu, kayaknya pengen rebaan lagi, betul nggak? Begitu kita rebaan lagi, langsung ditebarin tuh selimutnya. Udah begitu tidur lagi, tahu-tahu kebablasan tuh kita tuh. Jadi begitu tuh, iblis begitu. Setiap pagi ke menjelang waktu subuh untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, itu iblis selalu mengkredongi manusia, menselimuti manusia dengan selimut yang terbuat dari kulit hingga terasa kayaknya nyaman, kayaknya anget, betul nggak? Ya, begitu apa? Begitu kita udah keselimutan, tahu-tahu bablas jam 6, jam 7 baru bangun. Tuh begitu tuh. Makanya kalau seandainya ada umatnya Rasulullah atau jamaah yang tahu-tahu sholatnya jam 6, jam 7, berarti dikredongin sama iblis. Iya. Nah, yang kedua tepung tuh. Habis sholat subuh terkadang kita muzakarah, terkadang kita baca Quran, mutolaah, betul nggak? Ketika kita sedang mutolaah, ketika kita sedang membaca Quran, itu ditebarkan tuh tepung oleh iblis laknatullah alaih. Maka terkadang ketika kita lagi baca Quran kayaknya ngantuk banget, betul nggak? Ngantuk tuh kayaknya maunya tidur aja tuh. Tuh tepung tuh ditebarkan tuh oleh iblis agar kita tidak taat kepada Allah, agar terganggu amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah paku atau jarum. Jarum ini tugasnya untuk
untuk menyundut pantat kita tuh kalau lagi duduk di majelis ilmu tuh ditusuk-tusuk tuh, makanya kagak yang betah di majelis ilmu, nggak yang betah duduk, kayaknya duduk nggak yang betah, apalagi kalau udah kelamaan sedikit dah lebih dari 1 jam, udah dah agak karu-karuan tuh, pengennya cepet-cepet pulang, apalagi ngelihat nih yang ngajar lama banget, udah pengennya cepet-cepet pulang. Kenapa? Karena ditusuk-tusuk. Padahal duduk di majelis ilmu itu amalan yang sangat luar biasa. Duduk di majelis ilmu pahalanya luar biasa. Man jalasa fi majlisil ilmi, siapa orang yang duduk di majelis ilmi, wala yarfa' qalaman walam taktub harban, dia kagak bawa pena, dia kagak nulis satu huruf, faka'annama itku raqabatin, faka'annama itku isru raqabatin, asra raqabatin, maka dia disamakan bagaikan orang yang telah memerdekakan 100 orang budak. Duduknya doang, duduk ya, duduk kagak nulis, kagak bawa pulpen, duduk senderan sambil tiduran, dapat pahala bagaikan orang yang memerdekakan 100 orang budak. Wa nadhara 'alal wajhil ulama'i, ketika dia duduk dia pandangin tuh gurunya, dia pandangin orang-orang saleh, dia pandangin orang-orang alim yang berilmu, itu sama aja faka'annama ayyasaddaqa alfu farsin fi sabilillah, sama saja dia bersedekah bagaikan dia bersedekah dengan 100 ekor kuda yang dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Itu adalah ganjaran bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu. Ya, kalau kita malah pengennya cepat-cepat pulang, ya, karena memang syaitan tuh. Jadi kalau seandainya ngelihat nih 1 jam udah kelihatan ada yang pengen cepet-cepet, berarti setan lagi berusaha tuh untuk untuk supaya kita keluar dari majlis. Naudzubillah. Makanya banyak-banyak kita membaca doa ta'awudz, memohon kepada Allah perlindungan agar tidak digoda, ya digoda, mau digoda oleh oleh syaitan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Minta sama Allah perlindungan. Nah saudara, inni qad anhana dhahri, punggungku sudah bengkok, wa qallat aynaya, mataku sudah letih. Nabi Daud selama 1 tahun ibadah kepada Allah tidak pernah memejamkan mata, meskipun hanya sesaat, tidak tidur, ya, terjaga melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, memandangi alam yang telah Allah ciptakan, ketajuban dirinya dia timbulkan untuk mengagungkan Allah, maka lisannya terus mengucapkan zikir, bertasbih, memuji dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala karena memandang akan seluruh ciptaan Allah. Famada'a mudui, air mataku sudah kering, udah nggak ada lagi air mata, lantaran setiap hari beliau menangis melihat kekuasaan Allah. Beliau menangis ketika beliau memandang atau mengangan-angankan tentang surga, beliau menangis, apakah mungkin aku akan masuk ke dalam surgamu ya Allah. Kalau beliau memandang atau mengangan-angankan neraka, beliau pun menangis karena beliau tahu neraka begitu amat sangat dahsyat siksaannya, tidak akan mampu sanggup aku berada di dalamnya. Beliau menangis kepada Allah, setiap hari menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga famada'a mudui, sudah tidak ada lagi air mataku, ya, lantaran sudah banyak ya yang keluar selama 1 tahun. Kita kira-kira selama 1 bulan nangis terus nggak saudara? Bulan Ramadan akhirnya di akhir bulan Ramadan, di malam atau pada saat Idul Fitri, saat selesai sholat Idul Fitri baru nangis kita, betul nggak? Nangisin apa kita? Nangisin bulan Ramadan. Bulan Ramadan maka akan datang lagi sesuai dengan jadwalnya, dia akan datang saudara, nggak perlu kita nangisin. Yang kita nangisin adalah diri kita yang kita tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah dalam bulan Ramadan,
kita kagak manfaatkan dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh ibadah. Itu yang kita nangisin, karena belum tentu kita bisa sampai dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan sih tetap aja datang tuh tiap tahun sesuai dengan waktunya, sesuai dengan hitungan tahunnya, hitungan bulannya, dia akan datang terus, tidak berhenti dia. Tapi kita, apakah kita akan sampai pada bulan Ramadan tahun yang akan datang? Kan begitu. Disitulah yang harus kita mawas diri. Makanya harus kita pahamin amal kita dalam bulan Ramadan, jangan sampai ada kebanggaan. Karena dengan kita kebanggaan dalam bulan Ramadan amal kita, maka amal kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Famada amudu ya walam adri ala madza yasiri amri. Namun aku tidak tahu amalku yang seperti itu mendapatkan makom kedudukan kemuliaan di sisi Engkau. Aku tidak tahu di mana letaknya. Ini perkataan seorang nabi yang ibadahnya luar biasa. Ya. Beliau menyatakan dari awal, inni qad anhana dhahri wa qallat aynaya famada amudui walam adri ala madza yasiri amri. Beliau berkata seperti itu. Ini seakan-akan beliau mengungkit-ngungkit amalnya, menganggap amalnya bagus, amalnya hebat, amalnya luar biasa, nggak ada yang sanggup melakukan amal seperti ini kecuali diriku. Seakan-akan seperti itu, saudara. Orang lain kagak denger, kagak ada orang di situ, hanya dirinya doang tuh yang ada. Kerentek hatinya berbicara seperti itu. Allah murka kepadanya, saudara. Murkanya Allah utus seekor katak untuk memberikan nasihat kepada Nabi Daud, ya, dengan diberikan oleh Allah kekuasaan untuk bisa berbahasa manusia. Nah, katak kagak bisa bahasa manusia kalau seandainya tidak dapat izin dari Allah, betul nggak? Ya, diberi oleh Allah tuh kekuasaan untuk bisa berbicara bahasa manusia, untuk memberikan nasihat kepada Nabi Allah Daud. Maka dia temuin tuh Nabi Daud. Begitu bertemu dengan Nabi Daud, beliau berkata, ya Nabi Allah alladzi ba'atha bil haqqi nabiyan. Ya, meskipun berbuat dosa kepada Allah dengan ujub itu, tetap katak menyebut Nabi Daud itu adalah seorang nabi yang benar. Demi zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi yang benar. Atamunna alayya bi ibadati sanatin. Kenapa engkau mengungkit-ngungkit amal yang telah engkau kerjakan selama 1 tahun? Kenapa engkau mengungkit amalmu? Inni ala dhahri min ibadati mundu salasina sanatin. Sesungguhnya aku telah berada di tempat ini beribadah kepada Allah selama 30 tahun. Lamaan mana Daud sama Nabi Daud dengan katak? Kira-kira Nabi Daud cuma 1 tahun, katak 30 tahun, saudara. Betul nggak? Katak 30 tahun, Nabi Daud cuma 1 tahun. Namun katanya beliau menyatakan, inni asbahahu wa ahmadahu. Aku mensucikan Allah, aku memuliakan Allah, aku beribadah kepada Allah. Tarakhasa wa taraddadu minal mukhallafati rabbi. Ketika aku memandang amalku, maka badanku bergetar lantaran maluku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kagak sanggup yang namanya katak, ya, merasa bangga dengan amalnya yang telah dia kerjakan selama 30 tahun di tempat itu, tidak keluar dari tempat itu, nggak bangga. Bahkan ketika dia ingin melihat amalnya, ingin mengucap tentang amalnya, bergetar nih, seluruh tubuhnya bergetar lantaran rasa malunya kepada Allah. Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan hidup menjadi seorang makhluk, meskipun makhluk yang hina, ya. Nah, yang berkata adalah katak makhluk yang hina, yang memberikan nasihat adalah katak, yang dinasihati adalah manusia yang memiliki kemuliaan. Maka Nabi Daud ketika mendengar ucapan katak seperti itu, nasihat katak seperti itu,
Wabukiya Daud alaihi salatu wasalam, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kagak memandang yang berkata adalah makhluk yang hina, enggak memandang tuh. Kalau orang yang betul-betul punya iman, orang yang betul-betul cerdas, punya akal, siapapun yang berkata, siapapun yang memberikan nasihat, dia akan pakai tuh nasihatnya. Kagak dia indahkan nasihatnya. Ya, meskipun yang memberikan nasihat itu adalah makhluk yang hina, jangan dipandang kehinaannya. Ya, kan ada satu kaul yang menyatakan apa, jangan engkau memandang perkataannya, tapi jangan engkau melihat siapa yang berkata, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Nah saudara, Nabi Daud karena perkataan dalam hatinya, ujub, amalnya gak diterima oleh Allah. 1 tahun dia beribadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang saya enggak kira-kira? Sayang saya enggak? Karena yang namanya ujub itu timbul kesombongan, sombong, merasa lebih bagus dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain. Dari kesombongan nanti akan timbul perasaan cukup udah ibadah, kagak perlu lagi ibadah dilanjutin, gak perlu lagi ibadah, udah cukup, merasa amalnya sudah banyak. Kita pun demikian, ketika kita merasa kita hidup di dalam bulan Ramadan, kita ibadah dalam bulan Ramadan, di mana kita tahu amal kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Kalau Ramadan itu adalah yudha'iful hasanati bi asyri amsalihha, satu amal diganjar 10 sampai 700 kebajikan. Kita sudah beramal, kita berangan-angan, amal saya mah sudah banyak, timbulnya sombong, akhirnya malas untuk ibadah. Padahal Allah perintahkan kepada kita nggak berhenti, saudara, nggak berhenti. Orang-orang yang diterima amal ibadahnya adalah orang-orang yang tidak berhenti beramal. Dalam Al-Quran disebutkan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini kan ayat sering kita baca nih, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. 2 ayat terakhir Alam Nasrah, ya kan ayatnya Alam Nasrah, Alam Nasrah laka sadrak, akhirnya fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta fansab, apabila telah selesai, rampung, udah selesai, udah rampung amal kita, udah rampung aktivitas ibadah yang kita kerjakan, fansab, maka kembalilah, artinya mulailah kembali amal itu, terus dilaksanakan, artinya tidak berhenti, berkesinambungan tuh amal itu continue, terus menerus, tidak stagnan, tidak berhenti. Coba aja kita lihat, dalam bulan Ramadan kita membaca Quran, betul nggak? Hatam Quran, 1 kali hatam, 2 kali hatam bulan Ramadan, betul? Sekarang bulan Syawal udah hatam belum kita? Bulan Syawal apakah kita baca Quran sebagaimana di dalam bulan Ramadan? Bulan Ramadan pagi subuh selesai sholat kita baca Quran, kemudian sholat duha, selesai sholat duha kita baca Quran, sampai 1 bulan penuh tuh kita baca Quran, bisa sampai 2-3 kali hatam kita, betul? Kenapa setelahnya bulan Syawal kagak kita baca tuh Quran? Seakan-akan Quran kita tutup, plok, kita masukin ke lemari, gak pernah kita ambil lagi, gak pernah kita baca, betul nggak? Apakah seperti itu tuh amal? Enggak. Kalau memang kita ingin amal kita diterima oleh Allah dalam bulan Ramadan, itu amal berkesinambungan terus menerus. Fa idza faragta fansab, apabila engkau telah selesai, telah rampung melaksanakan amal, sudah rampung nih, sudah selesai, fansab, maka mulailah kembali amal itu, terus dijalankan kembali, terus menerus, berkesinambungan, tidak berhenti, saudara. Meskipun mungkin kapasitasnya tidaklah seperti bulan Ramadan misalnya, ya, yang penting terus berjalan. Setiap hari kita baca Quran, tetap kita baca,
Jangan sampai kagak sama sekali kita lihat, nggak sama sekali kita nggak baca. Jangan, betul nggak? Jangan. Kalau sama sekali kita nggak baca, berarti kita menganggap bahwa cukup membaca Quran itu hanya di dalam bulan Ramadan saja. Di bulan lain kagak usah, udah. Kenapa? Karena udah banyak tuh, satu huruf diganjar dengan 10 kebajikan. Berarti kalau seandainya saya hatam Quran, satu kali hatam dapat berapa banyak tuh huruf dalam Al-Quran, dikalikan 10. Berapa kali hatam dilipat gandakan, berarti nggak perlu lagi kita membaca Quran, kan begitu, betul nggak? Berarti kita merasa cukup dengan amal membaca Quran hanya di dalam bulan Ramadan saja. Amal itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kata Allah menganggap ujub tuh ada dalam diri kita. Ya, dalam bulan Ramadan kita meningkatkan salat. Salat kita tingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Ya, taruhlah kuantitas salat kita perbanyak. Selain salat maktubah, salat fardu, ada salat sunnah. Bahkan di dalam bulan Ramadan kita sholat selalu sholat berjamaah, betul nggak? Setelah sholat Ramadan, setelah Ramadan selesai, masjid sepi, kagak ada yang sholat berjamaah. Begitu nggak di sini? Insya Allah kagak ya. Amin. Tetap dalam keadaan penuh sholat berjamaah. Ya, amin ya robbal. Ditambah kualitasnya. Salat maktubah, salat rawatib dalam bulan Ramadan kita laksanakan tuh. Sebelum subuh kita melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh. Bulan Ramadan selesai Syawal, jangankan qobliyah subuhnya saja kesiangan. Masya Allah, apakah seperti ini? Allah menyatakan fa idza faragta fansab, dilanjutkan gitu loh, dilanjutkan kembali, dikontinuitaskan terus menerus, stabilkan, jangan sampai malah kita berkurang. Karena kalau amal yang diterima itu adalah amal di mana seorang hamba merasa kurang dengan amalnya, tidak bangga dengan amalnya, tidak puas dengan amalnya, maka dia akan berusaha untuk menambah amalnya. Ya, inilah ciri dari orang yang diterima amalnya. Bulan Ramadan kita sedekah, banyak sedekah. Subuh sedekah, malam ketika sholat tarawih sedekah, ketika mau buka puasa kita kasih takjil, memberi makan orang yang berbuka puasa. Ketika selesai bulan Ramadan, ada nggak sedekah? Sedekah subuh kita bagaimana? Sedekah malam kita bagaimana? Masya Allah, kagak distabilkan. Karena orang-orang yang menstabilkan ibadah tidak ada yang dia inginkan kecuali wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab. Ila didahulukan tuh, amal ila didahulukan daripada farghabnya. Farghab dari kalimat rogoba, dari fi'il madinya rogoba, itu ada maknanya ritaraji, pengharapan. Tidak ada pengharapan yang lain kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah. Bagi orang-orang yang diterima amalnya adalah orang-orang yang hanya mengharapkan keridhaan Allah dari amal yang dia kerjakan, nggak ada yang lain. Maka ayat itu disambung dengan kalimat wa ila rabbika farghab. Maka orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah ada orang-orang yang amalnya itu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk yang lain. Nggak ada yang lain. Maka tidak ada di dalam hati orang yang diterima amalnya ujub, kesombongan. Tidak ada di dalam hati orang yang beriman yang diterima amalnya adalah sifat malas untuk kembali beribadah. Nggak ada, nggak ada. Ya, dia akan stabil, terus dilaksanakan gitu loh, terus distabilkan, tidak malah stagnan berhenti. Udah cukup, merasa cukup dengan amalnya. Tidak. Itulah saudara harusnya ada dalam diri kita.
Dalam bulan Ramadan kita berpuasa. Kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Kalau seandainya ujub dalam diri kita, maka kita puas dengan puasa Ramadan. Kagak pernah lagi kita mau melaksanakan puasa-puasa sunnah, maka ditinggalkan tuh yang namanya puasa sunnah Syawal. Betul nggak? Karena merasa cukup dengan puasa Ramadan, puasa sunnahnya ditinggalin, puasa Senin Kemisnya nanti ditinggalin, puasa Arafah ditinggalin, puasa Tarwiyah ditinggalin nanti. Ini bagi orang-orang yang amalnya adalah ujub, karena merasa puas dengan Ramadan saja. Jangan kita seperti itu. Kalau kita ada keinginan seperti itu, maka amal kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk menghindari ujub, saudara, perbanyak kita istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Jangan kita nggak mau istighfar. Dalam bulan Ramadan kita banyak istighfar kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan begitu ya? Setelah bulan Ramadan, apa kita istighfar kepada Allah? Berapa banyak istighfar kita kepada Allah dalam setelah bulan Ramadan? Masya Allah. Karena kita merasa cukup, akhirnya kita digoda oleh iblis untuk menjadi orang yang ujub dengan amal. Na'udzubillah. Kemudian setiap amal yang kita kerjakan sebelumnya kita membaca doa ta'awudz kepada Allah. Rabbi ini zalamtu nafsi, istighfar kepada Allah, atau meminta perlindungan oleh Allah dengan kita membaca doa ta'awudz dan sebagainya. Sebelumnya tuh, ya, sebelum kita beramal, ayo mari perbanyak kita untuk membaca doa ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah. Selesai kita melaksanakan amal ibadah, kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak ada ujub dalam diri kita. Terus udah stabilkan ya. Sekali lagi, yang namanya riya bisa kita hilangin, tapi yang namanya ujub susah ujub hanya bisa dihilangkan dengan kita memohon perlindungan dari Allah. Ujub bisa dihilangkan ketika kita merasa rendah di sisi Allah dan merasa banyak kesalahan kita, dan merasa takut, rasa khawatir terhadap amal yang kita kerjakan kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa menghilangkan ujub dalam diri kita, ya. Makanya mumpung masih dekat bulan Ramadan, ya, baru satu tahun kan kita tinggalin bulan Ramadan, betul nggak? Ya kan? Makanya mari kita pasang niat kembali. Kita pasang niatnya bagaimana? Niat agar bulan-bulan selanjutnya, setelah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, bulan Safar, bulan Muharram dan sebagainya, di sini kita berniat, ya Allah, berikan ketetapan hati untuk bisa menjalankan amalan ibadah kepadamu ya Allah, agar stabil istiqomah terus berjalan. Begitu, ya. Kalau kita ta'lim, kita duduk majlis ta'lim, mari kita niatkan dengan penuh keistiqomahan duduk di majlis ilmu, agar kita mengerti tentang kaifiyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah sebagai hamba-hamba yang menjalankan syariat dan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, ya. Niatkan dari sekarang, udah mulai, udah harus kembali, ya. Kalau kemarin mungkin kita lupa, kemarin kita mungkin lalai, ya, setelah bulan Ramadan saking udah senengnya tuh punya baju baru, akhirnya kita lupa, betul nggak? Lupa, akhirnya kita lupa dengan ibadah kembali kepada Allah, ya. Kita menjadi orang yang lalai ibadah kita, bahkan seakan-akan tidak ada perasaan bersalah ketika kita meninggalkan sholat berjamaah, kan gitu. Sholat subuh berjamaah kita tinggalkan, baca Quran, tidak ada rasa menyesal. Mari sekarang kita timbulkan kembali untuk bisa kita jadikan bulan-bulan setelah ini sebagaimana bulan Ramadan. Insya Allah jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah malam pertama pengajian kita buka, ya, kalau bisa memang waktunya dirubah aja,
bisa nggak dirubah waktunya? Misalnya hari Senin pada maghrib gitu. Nah, kalau takut kemalaman, ya, gimana ya? Mau nggak? Saya pas kebetulan hari Ahad malam Senin, hari Ahad malam Senin itu pengajian saya yang di Citra Regensi itu karena memang kejauhan, itu saya kasih cuma sebulan sekali saja, ya. Dan itu nanti bisa saya rolling di malam Ahad. Jadi memang malam Senin itu Senin pada maghrib, ya. Jadi malam Senin, Ahad malam Senin, Ahad malam Senin, iya, bisa nggak kira-kira? Minggu malam Senin. Kalau dulu kan Ahad, sekarang kan Minggu. Ya, bisa nggak kira-kira? Maghrib di sini, saya sholat maghrib di sini, kita berjamaah di sini sholat maghrib sampai Isya, gitu saja. Selain Ahad nggak ada saya, penuh semuanya. Iya, emang kalau apa di ini malam Rabu pengajian saya itu 2 sebenarnya, ya. Pada maghrib sampai Isya sampai jam 9 di sini, jam 9 kemudian ada di Tanah Abang, ya. Nah, kayaknya keburu-buru takutnya, ya kan? Nah, saya ngambilkan nih. Pas kebetulan kemarin belum lama pengurus dari Citra Regensi datang ke saya malam Ustadz, untuk pengajian malam Senin itu gimana? Aneh agak kejauhan. Kalau gitu satu aja deh, sebulan sekali saja. Itu pun terkadang nanti saya selipkan di malam Minggu, saya bilang malam Ahad. Berarti memang malam Senin saya pengen khususkan di sini, buat di sini gitu. Buat izharul haq kalau memang bisa. Nah, kalau bisa, iya, udah nggak ada, udah penuh. Ada Jumat itu buat acara di rumah, ya, buat di lingkungan di rumah. Kasihan, saya keluar kemana-mana, jamaah di rumah nggak kebagian. Makanya jamaah di rumah minta malam Jumat jangan kemana-mana, iya, nggak kemana-mana. Jadi kalau malam Jumat itu jamaah di rumah tuh pasti tahu kalau Ustadz di malam Jumat kagak kemana-mana. Jadi kalau seandainya ada acara tasakuran, pastinya tasakurannya malam Jumat gitu, ya. Kalau memang tasakurnya selain malam Jumat, saya nggak akan bisa hadir, ya. Nah, terserah deh, gimana ya? Dicoba, boleh Ahad, ya.